Ya, jamaah juga alhamdulillah berkah, tapi yang penting adalah doanya anak-anak ngaji. Itu mohon maaf Ustaz, saya potong dulu. Itu tahun 2015 kan Ustaz, setiap ada tetangga atau siapapun yang datang minta doanya, itu sudah bergabung dengan PPA Ustaz? Sudah. Sudah 2015 itu udah gabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Warung Ngaprak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, insya Allah hari ini kita akan ngaprak ke Garut. Kita akan berbagi di sana, tepatnya di Pondok Pesantren Abul Yatama Cabang Garut. Bagaimana keseruan ngaprak kita di sana? Kita ikuti. Ayo kita berangkat. Sahabat Warung Ngaprak, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi, tepatnya di Rumah Quran PPA Yayasan Abul Yatama Indonesia Garut. Alhamdulillah. Ini dulu rumahnya kecil di sini, sekarang masya Allah jadi besar begini. Ayo sahabat, kita masuk dulu, kita ketemu dengan Ustadudin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hey, owner Abul Yatama. Lejeng Semping. Ustaz, gimana? Pondok Yatim Abul Yatama. Sehat, Ustaz? Sehat. Alhamdulillah. Kangen ya Allah. Gimana Ustaz? Tos lami ya, kapan? Ustadudin. Luar biasa. Siap. Alhamdulillah.
Santrinya banyak banget. Santrinya banyak banget, lucu-lucu. Anak-anak. Kita lihat ke atas dulu. Assalamualaikum, anak-anak. Assalamualaikum, Bu. Ini celah naon ya, Bu? Ini celah naon ya, Bu? Jalan naon? Biasa we Cimol. Saya ya. Oh, saya nawenya. Sini. Ustaz, ini dulu perkenalkan sahabat Warung Aprak di sini. Ini namanya Ustaz Dudin yang Siap. mengasuh pondok pesantren Abul Yatama ya, Kang. Mohon. Alhamdulillah. Jadi gimana? Lu Gimana siap. nih, Kang? Ini mah bincang aja, Kang. Siap. Sambil jalan-jalan. Jadi gimana nih sejarahnya nih pesantren Abul Yatama ini? Oke, siap. Nih. Nah, kita lihat gini backgroundnya nih, ini dia. background. Sebentar. Siapin dulu. Jelas. Siap. Oke. Mana itu? Oh, siap. Ya, gimana nih, Ustad? Ya. Perkenalkan dulu, Ustad. Ya, Bapak Ibu, sahabatku sekalian yang menyimak tayangan video ini, saya Dudin Badrudin. Alhamdulillah hari ini diamanahi oleh Allah, titipan para jamaah juga. Allah hadirkan di sini, tepatnya di Kampung Bulud, RT 1 RW 4, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut. Ya, Oh, Kampung Bulud ini? namanya Kampung Bulud. Siap. Ya, Barulud. Barulud, Ustad ya. Dulu rumah ini sangat sederhana. Kami sekeluarga dengan istri, dengan anak-anak tinggal di sini tahun 2014. 2014. Pertama kali kita Iya. beli. Kita juga Sederhana. pernah main ke sini ya, Ustad ya? Pernah ya, antum ya? Iya, tahun 2015 ya, kurang Kurang lebih. lebih 2015. Itu di situ, sahabat Warung Aprak, tepatnya di belakang Ustad itu, rumahnya beliau. Tidak seperti ini. Sekarang udah berapa tingkat nih, Ustad? Ada 4. Ada 4 tingkat, alhamdulillah. lantai Dulu bawah itu apa? kayak gimana tuh kondisinya, Ustad? Aduh. Boleh cerita, Ustad? Aduh, Luar biasa. suka naonnya, suka alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah bismillah qadarullah Allah. Hadza min fadli rabbi kalau bahasa nabinya. Semua teman-teman sekalian, Bapak Ibu, nggak ada yang kebetulan. Ketika dulu punya cita-cita, ya Allah pengen punya rumah pinggir jalan, banyak kolamnya, strategis, dibuat ya Allah pengen sekalian dibikin madrasah. Allah hadirkan. Dulu rumahnya sangat sederhana banget. Tengah rumahnya ke dapur udah pecah. Jadi, Pecah kenapa tuh, Ustad? waduh, gempa. Oh, gempa? Wah, Ya, ya setelah Allah. pemirsa, Oke, hujan sebentar. besar. Dikat dulu, cut dulu, Hujan cut dulu, besar. hujan. Atau lihat di atas ya sekalian yuk. ke Ayo, atas ayo. yuk. Ayo kita ke atas. Tapi Bentar, tapi sambil setelahnya, hei. persiapan. Ini mohon maaf nih. Semuanya mendadak, Ayo. Tidak Sini, ada. naik. rekayasa. Dek, lagi apa nih, Dek? Oh, beresin, maaf ya, maaf. Maaf, tuh, aduh. Diberesin sandalnya. Ini juga sama. Ya, gimana, Tanah Ustad? ini masuknya ke sini, tanah ini. Ya, gimana, Ustad? Tanah ini 2.550 meter. Aha. Itu tanah wakaf dari hamba Allah buat Oh. pesantren nantinya.
akan dibuat pesantren di sini. Mohon doanya Berapa? Bapak Ibu. 2.500 550 meter. Oh, Dibuat Insya Allah. Ini pesantren wakaf nanti. juga. Rencananya dibuat Insya Allah nanti ada masjid, ada pesantren juga. ada masjid, ada pesantren juga. Oke. Siap. Ini madrasah, ini musola. Di bawah parkiran, di atas musola. Hai, anak-anak. Wah, ini santrinya berapa orang nih, Ustaz? Santri ini yang kelas 4 ke atas ini. Kelas 4 SD ke atas ya. 4 ke SD ke atas. Di sini ada 6 kelas. Pembelajarannya alhamdulillah. Siap. Ada yang ikro di bawah, total 167 santri. Ini yang kurang lebih mungkin ada berapa ya? 40-an 40. anak-anak santri. Ini dari kelas berapa, Ini Ustaz? kelas 4 SD sampai SMP ada. SD sampai SMP. Ya, sambil Ustaz, kita ke mana lagi nih? Kita ke bawah, Siap, siap. Saung. Ke Saung ya. Ya. Ini total Ya. apa namanya, luas pesantren ini berapa semuanya, Ustaz? Total Plus yang tadi yang Iya. ada wakaf itu. sama yang bawah total hampir inilah 18 sama 10 hampir 40 tumbak sama 165 lumayan hampir 200 200 200 tumbak. 200 tumbak lebih lah. Oh, insyaallah. Padahal awalnya di mana, Ustaz? Awalnya di situ Ah iya, siap, kita ke sana, Ustaz. kurang lebih 8 Siap. tumbak doang. 8 tumbak doang ya. Duh, luar biasa nih sahabat warung aprah. Kita bincang-bincang ini harus dapat nih ilmunya nih. Di sini. Siap, lanjut lagi, Ustaz. Ini Dulu backgroundnya rumah- kita ini apa nih, Ustaz? Kuning-kuning ini apa nih? Sembako berkah. Oh gitu. Sembako Waduh, berkah dari total Rp50.000. sembako berkah. Harga pas jamaah cukup bayar. Ini tuh dijual, Ustaz? Ini ya masing-masing jamaah dapat kupon voucher dari 50 cukup bayar 25.000 saja. Oh, gitu. Subsidi dari sedekah 50%. Masya Allah. Jadi ini teh 50.000 harganya, Dijual 25. dijual 25. Ya, Ini rutin tiap hari apa? Rutin setiap bulan insya Allah. Oh, setiap Kita bulan. bikin paket 80 sampai 100. Alhamdulillah. Nah, ini buat nanti ibu-ibu pada asar ada pengajian. Oh. Pada asar jam 5 turun mereka Oh gitu ya, alhamdulillah. Ustaz, nih kita ngobrol lagi yang tadi, Ustaz. Gimana tuh? Apa Jadi itu? waktu itu sahabat warung aprah kita pernah kesini, Ustaz ya. Sebelum jadi seperti ini dengan luas luas tanah berapa tadi, Ustaz? Kurang lebih. dulu 10 tumbak. 10 tumbak, berarti ya. 140 meter ya. Ah. Nah, bangunan Itu ini awalnya, itu awal. awalnya. Jadi kita ke sini tuh masih seperti itu. Bangunan di sini teh. Ini di bawah ini balong ya, Ustaz ya? Balong. Sekarang Balong masih ini balong. buat mancing-mancing gitu dulunya. Sekarang juga masih, tapi di atasnya ini ada apa? Saung ya, Ustaz ya? Ini saung buat kayak gini nongkrong, Ya. silaturahmi, ngumpul, ngobrol sederhana dengan tamu-tamu, dengan ibu-ibu, anak-anak. Kalau mau ngaji nggak bisa dulu di sini. Iya. Ada tabungan yang setiap hari disiapkan oleh Ibu Bendahara. Alhamdulillah. Jadi berawal tahun 2014 saya beli rumah sangat sederhana, bahkan udah mau roboh dari tengah rumah. Mau ke roboh dapur. itu teh. Dari tengah ke Aduh, dapur udah pecah begitu. Udah pecah gara-gara gempa tadi ya. Gempa besar itu kan. Akhirnya ya Allah. Katanya ada ular juga, Ustaz. Aduh. Karena pecah belah akhirnya. Karena kan belakang ini kan belum ada kayak sekarang kan, Iya, masih iya. kebun pisang gitu kan. Bahkan di sini memang dulunya mata air, jadinya kan banyak ular kan sukanya di tempat lembab kan. Akhirnya masuk ke dapur tuh. Begitu masuk ke dapur, widih. Itu ceritanya gimana tuh, Ustaz? Saya dapat dari istri Ustaz tuh. Gimana tuh? Ustaz, boleh cerita lah biar seru lah nih. Disangkanya tuh apa ya, selang Gas itu ya? Gas. Oh, iya, Pas iya. begitu di ini kayak, celengep. Begitu. Celenge. Itu celenge itu apa? Celengep apa ya? Ya Kayak ular celengep itu ya. begitu. Ternyata ular kobra. Oh, Alhamdulillah kobra. Ada kobra juga ternyata hadirin. Ya alhamdulillah. Ya masya Allah ya. Kita minta sama Allah. Akhirnya pada saat hujan lebat
Ya. Minta bersama anak-anak, ya Allah, ya Rabbana, kasih hamba tanah yang lapang, yang luas. Bangunan ini ya Allah pengen dibangun 4 lantai. Pokoknya mas, setiap ada tamu yang datang, selalu minta, Pak, Bu, doain, minta didoain, biar di sini dibangun. Ya. Ya 4 lantai, insya Allah mau doanya. Selalu terucap seperti itu, diulang-ulang. Itu selalu kalau ada tetangga yang Kalau ada datang, tetangga yang datang, selalu tamu yang seperti itu. datang, minta sama Allah saat anak-anak ngaji juga sama. Ini yakin bahwa di surat 5123, jadi Iya, ayat iya, ya. gimana tuh, Ustaz? Siap, siap. Di 5123 tuh teman-teman sekalian, ya, "Warabis samawati wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantikun." Sungguh apa yang kita ucapkan itu pasti bakal terjadi. Demi Allah kalimatnya pasti terjadi. Bukan mungkin. Pasti. Kalau pasti ya pasti. Ya. 2018 kita bongkar tanah. Jadi kuncinya seperti itu ya. Yes. Ikhtiarnya setiap ada tetangga minta doa terus. Didoain. Saat itu udah ada ini, Ustaz. Udah Anak-anak. ada anak-anak. Anak-anak Pengajian udah ada gitu ya. Dulu masih Itu tahun 30, 2015. 2015. Oh, berarti sahabat Warung Aprak saat itu dengan almarhum Kang Ipai kita pernah ke sini tuh 2015 dan kondisinya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Jadi sudah lama dari situ. Kemudian ini dibangun tahun berapa nih, Ustaz? Mulai dibongkar rumah yang sebelah yang 4 lantai ini 2018 Januari. 2018 Januari. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Wah, Jadi masih ingat. tahun baru tanggal 1 Januari 2018 rumah ini dibongkar. Rumah yang tadi Rumah yang itu yang lama retak-retak tuh ada yang ular-ular itu ya, Ustaz ya. Kita Bongkar. bongkar bismillah. Kita bangun, luaskan niat. Alhamdulillah bismillah. Terus bergerak. Pembangunan ini kurang lebih 10 bulan. Itu jalannya dari mana tuh, Ustaz, bisa seperti itu, Ustaz? Nah, ini dia. Kita nggak tahu ya. Kalau dari Allah itu mah udah pasti, Ustaz. pasti lah, ya. Ya. Kira-kira gimana tuh, Ustaz? Salah satunya saya tahun 2016 bergabung di PPA. PPA itu apa, Ustaz? PPA itu sebuah training tauhid. Tauhid. Training bicara tentang tauhid, kemudian Singkatan dari apa tuh, Ustaz? PPA itu singkatan dari pola pertolongan. Pola pertolongan Allah. Oh iya. Pola pertolongan Allah. Pola pertolongan Allah ini sebuah training dibuat kurang lebih seharian, 10 sampai 12 jam. Seharian ya. Alhamdulillah bergabung di sana, bergabung dengan teman-teman, para guru, sahabat-sahabat. Alhamdulillah kita ada namanya Yayasan Amulia Tama ya. Bergerak di salah satunya ada Rumah Tahfidz Trainer. Rumah tahfiz. Rumah Tahfidz. Akhirnya rumah ini juga sama dibikin rumah tahfidz. Alhamdulillah bergerak terus, masya Allah, alhamdulillah. Habis itu ya kita kumpulin sedekah, Ya. sedekah pribadi, ngajak jamaah juga, alhamdulillah berkah. Tapi yang penting adalah doanya anak-anak ngaji. Itu Dan mohon maaf, anak-anak Ustaz, yatim. saya potong dulu. Itu tahun 2015 kan, Ustaz, setiap ada tetangga atau siapapun yang datang minta doanya, itu sudah bergabung dengan PPA, Ustaz? Udah. Oh sudah 2015 tuh udah 2015. gabung ya. Ada hiburan dulu bentar ya. Makhluk kucing juga makhluk Allah. Mungkin dia lapar. Iya. Lapar dia. Jadi Ya siap, Ustaz. bergabung di PPA, alhamdulillah. Oh udah bergabung gitu ya, Udah bergabung di PPA 2015 tuh ya. sebagai salah satu pengajar juga. Ya silaturahmi ke berbagai kota seluruh Indonesia, alhamdulillah. Kemudian ya itu setiap tamu yang datang kan, para alumni datang ke sini kan, selalu mintain doa. Anak-anak yatim kan diurus di sini, dikasih makan, bikin donasi segala macam lah. Ya. Mintai doa kepada mereka anak-anak. Awalnya 30, naik 40, naik 50, naik sampai 60 Itu siswanya, santrinya ya. santrinya. Alhamdulillah. Terus bergeraklah teman-teman sekalian. Kita buka wakaf buat pembangunan. Ketika udah jadi, maka kami pun ikrarkan wakaf. Jadi sekarang ini sudah bukan milik saya juga. Ini milik semua jamaah. Semua milik jamaah. siapapun. Ini adalah Mewakafkan wakaf. diri dan semuanya lah, Ustaz ya. Semua. Bahasa kita namanya harta dan jiwa. Harta dan jiwa. Jihad, harta dan jiwa. Jihad ya. dengan harta dan jiwa. Ya nggak ada, cuma gini doang. Inilah berkah daripada kita paham Quran ya. Sedikit demi sedikit, jadi praktekkan apa yang bisa dilakukan. Ya udah, yuk kita berjihad dengan harta dan jiwa. Hartanya keluar, jiwanya bergerak.
Alhamdulillah Allah tunjukin jalan, ketemu dengan orang, kenal dengan beberapa instansi terkait kepemerintahan, kita dibina, akhirnya bismillah seperti ini teman-teman sekalian. Ini dibuat saung, dulunya nggak begini, di situ ada dapur, tempat belajar juga, semua perlengkapan di situ ada. Di sini dulunya kebun pisang dan itu banyak ular, kita bebaskan wakaf. Di 100 meter persegi kita bebaskan wakaf. 2 bulan alhamdulillah terbeli dan dibangun kurang lebih selama 4 bulan jadilah seperti ini. Musola seperti ini baru kurang lebih 3 bulan, masih baru. Musola ini masih baru dan ini juga berkah wakaf dari hamba-hamba Allah yang ya saat ini mereka tetap berkontribusi karena untuk wakaf ya untuk umat ya. Jadi kalau sudah dapat semuanya untuk umat, maka Allah izinkan, Allah mudahkan. Seperti inilah kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah. Ini berkah daripada Quran, berkah dari doa semua dan sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah sekarang Ustaz, kira-kira nih kegiatannya di sini di Pondok Quran, Rumah Quran dan Yatim Abdul Yatama. Kegiatannya apa aja nih? Di sini rutin harian, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada pengajian anak-anak santri ya, dari mulai tahfidz, baca Quran, kemudian fikih, tafsir segala macam ada. Ada sini tim gurunya ada 12. Saat ini santrinya ada 176. Ya. Anak-anak warga di sini juga alhamdulillah. Kemudian kita ada mobil kemanusiaan atau kita singkat namanya Mokem. Ada Mokem. Mokem itu fungsinya untuk apa aja nih, Ustaz? Mokem itu fungsinya untuk mengantarkan para pasien pasien dan ke rumah atau ke rumah sakit. Oh, Total free. Itu siapa saja gitu ya, bukan hanya khusus untuk santri saja, siapapun gitu buat ya. Santri, buat warga, buat orang tua, buat umat, buat siapapun itu boleh. Dan itu sifatnya kita free kan semuanya, kita gratis gitu kan. Bensin, sopirnya kita gratis kan, seperti itu semuanya. Namanya Mokem, mobil kemanusiaan. Barusan mobilnya keluar ya, kayaknya jemput pasien. Ya. Karena kerjanya gitu, dalam seminggu paling sedikit 3 kali, 4 kali itu antar pasien. Kadang dari Pemengpuk ke Bandung perjalanan 5 jam kita anterin. Atau diantarkan lagi ke Pemengpuk juga bisa. Oh iya. Ada lagi mobil kemanusiaan, ada lagi gadai, galeri bareng doa anak-anak yatim. Ya. Kita ada hari Jumat ngumpul pada asar, kita doa bareng sama anak-anak. Iya. Dan di situ kita ada siman Quran, hataman Quran per 1 juz. Masya Allah. Alhamdulillah rutin. Dan di sini anak-anak yatim yang nginep ada 16 kurang lebih. Tambah yang cowok yang sebelah sana, yang rumah sebelah kita juga sama. Ya. Nginep di sini alhamdulillah total ada 25 di sini. 25 yang nginep. Santri Itu di luar warga gitu ya? Di luar warga. Santri. Yang paling jauh tadi dari mana? Dari jauh yang nginep dari Bogor ada, Bogor. dari Pangandaran ada. Ya, Majalaya terus ada. kalau sekolah nih kan rata-rata dari kelas 4 SD. Kalau yang nginep dari usia Yang nginep rata-rata SMP. Oh SMP. Kalau kelas sekolahnya nanti di mana? Sekolahnya ada di Persis ada, di Lake ada, setiap hari dianterin. Jadi mereka dari Bogor nginep di sini, nanti sekolahnya di luar, Ya. diantar. Oh iya. Antar jemput mereka. Kita benar-benar antar jemput ya, makan disiapin, kemudian tidur kita semuanya siapkan. Insya Allah semuanya kita bebaskan free. Oh, alhamdulillah. Ya, sahabat Warung Aprak, jadi saya juga ingin bertanya nih ke Ustadz Dudin. Ustadz, waktu itu kan sudah lama gitu ya, dari tahun 2015 kita pernah kesini dengan almarhum Kang Ipai, dan berapa minggu, kurang lebih 3 minggu ke belakang lah ya, bulan kemarin kita kesini. Tiba-tiba nih sahabat, Ustadz Dudin ini ingin dikunjungi oleh tim Warung Aprak. Nah ini saya jadi ingin bertanya nih, kenapa nih Ustadz, kira-kira kok Ustadz ingin dikunjungi oleh tim Warung Aprak? Kenapa nih Ustadz? Ada sejarah tertentu nggak Ustadz? Atau ada rencana apa nih gitu ya? Kenapa nih Ustadz? Kang Ipai guru saya tercinta. Beliau baik banget, rajin, bahkan kuat sedekahnya. Saya baru menemukan hamba Allah yang begitu kuat sedekah. Saya silaturahim ceritanya malam-malam ke rumah. Pertama kali ketemu ke rumah beliau di Jati Handap, malam-malam hujan-hujanan. Bawa sedikit sesuatu oleh-oleh buat beliau di rumahnya. Begitu saya ketemu, ngobrol panjang lebar. Kapan itu Ustaz? 2011. Jadi 2011 saya malam-malam hujanan pakai jas, kepo gitu. Perasaan yang saya tahu dulu waktu di DT Kang Ipai itu adalah di bagian pariwisata.
Ya. Kang Wahyu ngasih tahu, Din kalau mau belajar Quran ke Kang Ipai. Hah? Kang Ipai yang mana? Dulu yang di pariwisata. Ah, itu bener, Wai. Bener, cobain. Akhirnya malam-malam nih. Kenapa Kang kawan-kawan, Dudin, sahabat ngaprak. Ustaz Dudin bisa berpikir ingin belajar? Dulu Padahal kan backgroundnya Quran. Saya dibesarkan Quran. Ngajar tahsin. Semua background. Jadi kalau ketika ada guru yang fokus ngajarin Quran, saya kejar gitu loh Kang. Pernah Dan saat belajar di itu- Jendela Hati, di Tarki, Ya. di Makdis, di Habibur Rahman. Saya kejar. Tapi begitu ada yang ngasih tahu sama Kang Wahyu, antum belajar ke Kang Ipai, Peki, pemahaman Quran. Apaan itu? Pokoknya kiki. Wah bener deh. Iya serius. Akhirnya saya kontak beliau WA saat itu. WA apa BBM ya dulu ya. Pokoknya gitu ya. Ya. Kang saya mau ke rumah. Oh boleh silakan. Akhirnya kan ngejar ke sana malam-malam sampai ke rumah beliau jam 8:30 tuh. 8:30 Malam dan begitu hujan saya buka waktu itu. hujan. Masya Kata orang Majalaya rancucut. Rancus. Aduh. Basah kuyup hadirin. Basah kuyup. Basah kuyup. Ngobrol jam 8:30 saya diterangin. Saya nanya, Kang maaf banget saya pengen kepo apa sih gimana. Hanya beliau tersenyum dengan khasnya beliau. Kang, saya emang nggak bisa apa-apa gitu. Beliau mengajarkan Quran. Saya baru terbelah. Wih, begini ya? Wih, begini. Hanya penasaran. Emang Kata yang beliau ajarkan itu seperti apa Kang metodenya Kang? Ya, Quran by Quran. Ayat by ayat. Oh, jadi satu ayat dijelaskan. Ayat, Oh. ayat by ayat, Kang. Ini yang bagi saya, wih, ya juga ya, yang selama ini tahu kan bla 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 bla. Tapi orang tahu belum tentu paham. Banyak orang yang tahu tapi nggak paham. Iya, Nah, iya. kita belajar untuk jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup paham. Apa endingnya? Ternyata beliau senangnya apa? Berbuat baik. Anehnya begitu saya pulang, justru malah dibawa oleh-oleh banyak sama beliau. Oh, Ih, apaan? Saya pengen belajar. Iya. Tapi kenapa pas Iya, iya. pulang Aduh, dikasih luar oleh biasa. banyak? Istri kaget, "Bi, dari siapa? Kang Ipa. Ipa yang mana?" Cerita panjang lebar. Tuh gitu ya. iya. Akhirnya, oh, tipikal beliau. Iya. Beliau ngasih tahu, Kang, belajar di Babakan Jeruk, di Bunda Tarik, saya kejar. Di Hegar mana saya kejar. Diikut dulu ke Tasik, saya kejar. Nyepirin beliau pernah, gitu kan. Ada satu hal yang membuat saya semangat beliau apa? Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Iya. Ada tukang sampah selama perjalanan, ngasih sedekah. Itu nggak terpikirkan loh, Kang. Iya, iya. Masya Allah, ini yang harus saya contoh. Iya. Dan apa kata beliau, Kang, banyakin pulsa biar bisa telepon lama. Maksudnya gimana? Pulsa dalam tanda petik. Lantana lol birro hatta tunfiqum mimma tuhibbun. Surat 392. Itu yang Allah suka tuh apa? Bersedekah Iya. dengan apa yang kamu cintai agar Allah mendapatkan hikmah. Surat 12 ayat 22. Iya. Udah gitu Al-Baqarah 269, Allah akan berikan kepahaman yang dalam tentang dan Al-Quran dan Sunnah. Itu yang membuat saya teman-teman sekalian. Iya. Itu yang dan saya suka dengan tipikal beliau ya, berbagi nasi. Dan ketika saya pindah ke sini, istri saya saksinya bagi-bagi nasi, Kang. 60 nasi bungkus bagi, 60 nasi bungkus bagi. Iya. Yang kerja bantuin. Ustadz kenapa bagiin? Pokoknya mau bagiin nasi bungkus. Sekalipun gabung di PPA, terus bagi-bagi nasi bungkus. Tidak pernah berhenti. Iya. Mudah-mudahan ini jadi jariah beliau ya buat almarhum ya. Amin, amin. Terus, nah, dulu beliau diajakin ke yayasan Welas Asih yang di Panti Jompo yang Singaparna Tasik tuh. Iya, Diajakin ke sana, Masya Allah. Diajakin juga ke Krisnangtung. Widih, orang-orang gila di sana di benar-benar ODGJ di- ya? Ya, ODGJ. Iya, iya. Saya bilang, Masya Allah, Pak Ipai bawa jamaah, naik bis, bawain beras, prek. Waduh, ini kebiasaan baik. Nah, sekarang diteruskan, punya namanya Sahabat Ngaprak Welas Asih. Ini kebahagiaan yang bagi saya pribadi memiliki guru yang Masya Allah begitu sangat senang berbuat baik. Ya, mudah-mudahan kebaikan di sini anak-anak yatim dibina, warga-warga kita kasih sesuatu juga, bla 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 bla. Allah luaskan ini semua. Bahkan di sebelah tanah nih, Sahabat Ngaprak, ada tanah 2.550 meter. Anak-anak minta, ya Allah, kasih kami tanah yang luas. Biiznillahnya, 2 bulan yang lalu, orangnya datang dan langsung prak mewakafkan ini semua. Tanahnya di bawah. Masya Allah. Samping rumah bangunan ini, teman-teman sekalian. Iya, iya. 2.550 meter. Apa kuncinya? Ya, 16.128 bersama dengan orang-orang Ya, yang berbuat beserta. bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Nggak ada lagi cara jalan. Mudah-mudahan sembako yang kita subsidi 25.000, nasi bungkus juga Welas Asih juga sama. Ayo kita sinergi, kita bareng-bareng.
biar dapat keberkahannya, biar dapat sedekahnya, biar jadi amalan jariah juga buat kita dan juga buat khususnya buat almarhum ya. Iya. Jadi mudah-mudahan bangunan ini diajarin oleh beliau bagaimana Quran ini surat 6155 apa? Inilah keberkahan. Quran diturunkan penuh dengan keberkahan. Berkah itu kan jaratul khair, bertambah kebaikan, bertambah terus kebaikan. Jadi kuncinya satu, berbuat baiklah biar Allah tambah pun kebaikan kepada kita semua. Kenapa sederhana kita bikin nasi bungkus? Kan membuat orang kenyang tuh, bahagia. Karena Rasul itu kecintaan Rasulullah yang dilakukan kepada sahabat apa? Satu, Rasulullah senang mentraktir. Ada sahabat, kumpulin, ayo Traktir, dikasih ya. kurma sama Nabi. Ada anak-anak, kumpulin, ayo dikasih kurma, kasih gandum sama Nabi. Dan Rasulullah adalah orang yang senang paling mentraktir orang-orang atau sahabat-sahabat di sekitarnya. Dan mari kita contoh, memuliakan orang. Sederhana, kalaupun kita nggak bisa ngasih yang besar, yang kecil lah. Nasi bungkus itu kan sederhana. Makan kenyang, alhamdulillah berkah. Semoga 1-2 butir nasi yang dimakan ketika mendoakannya dengan tulus jadi kebaikan, jadi darah, jadi daging, jadi semuanya dimakan oleh tubuh, maka semoga itulah dia mendoakan. Pahalanya udah pasti itu mah. Kebaikannya, keberkahannya Allah akan alirkan kepada siapapun yang menjahatkan dengan harta dan jiwanya. Kata guru saya mengatakan, hidup adalah untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bermakna bagi dunia dan berarti buat akhirat nanti. Makanan yang kita makan akan menjadi kotoran. Pakaian yang kita pakai akan menjadi usang, dibuang bahkan dibakar. Kecuali yang ketiga, harta yang kita punya kita nafkahkan di jalan Allah, itu yang akan menjadi pahala kekal abadi yang nanti suatu saat nanti kita akan Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Bukankah kita semua pengen ditolong sama Allah? Bukankah kita semua ingin diselamatkan di dunia dan akhirat oleh Allah? Maka yuk pakai aturan Allah. Insyaallah. Gitu. Kalau begitu, Ibu Bapak, kita harus tahu takwa itu apa.